صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم. Siapa yang membalas salawatku, memuji, saya akan balas di hari kiamat 10 kali lipat di akhir nanti. Mau? Saya ulangi lagi, baca balas salawat ya nak ya. Ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, saya sudah bersetap muka dengan orang yang dimuliakan oleh Allah, guru kita ayah anda Haji Syafruddin. Ini menentunya yang wakili tadi Haji Sultan ya? Belum. Oh, belum. Amin, amin, amin.
Mudah-mudahan, tapi saya nggak bisa balas pantun ya. Karena agak saya tahu dulu. Dan saya bukan orang Melayu, saya orang Madura. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yashkurillah, lam yashkurillah. Terima kasih kepada tuan-tuan guru, para sepuh, para asatidz, Bu Nyai, ibu kita, bunda semua yang hadir, anak-anakku, siswa-siswi Alamul Huda. Dia Alamul Huda. Dia. DPK Alamul Huda. Masya Allah. Gak terasa ya, angin sepoi bertiup dari sebelah kanan ibu-ibu ya. Tapi entahlah masuk ke sini karena tiangnya kurang tinggi. Bukan saya yang tinggi, tapi ini tiang ya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sini majlis ilmu, majlis ta'lim. Sambung ilmu, sambung barokah. Di mana orang Jepang enggak paham. Orang Jepang kalau dibilang 1 kali 1 berapa nak? 5. Itu orang Jepang bilang 1. Mau jadi orang Jepang? Enggak, jadi orang apa? Lombok. Kata orang Lombok, 1 kali 1 datangnya para ulama. Seminggu lagi datangnya ulama besar Pamanda Azaim. Ya Azaim, termasuk santri Sukaraja. Syafi'iyah. Itu masih paman. Itu 1 kali 1 jadi 100. Orang Jepang stres. Dari mana nol lagi itu ya? Nah, orang Jepang stres. Dari mana nol-nolnya itu? Saya bilang dari atas. Lihat genteng. Enggak masuk akal. Tapi di sini dari alam muda terjadi dahsyatnya nol-nol itu. Allahu Akbar. Dahsyatnya bagaimana ketika kita sudah bertatap muka silaturahmi benci Allah Subhanahu wa taala, kita dapat barokah. Yang pertama rizki, yang kedua barokah bukan panjang umur Bu, apalagi banyak rezeki Bu, tapi barokah. Gak paham orang Jepang, orang Amerika, tapi orang Muslim, orang Lombok sama orang Madura saling memahami. Jadi bisa nanti. Inilah dahsyatnya Islam, dahsyatnya ulama-ulama memberkahi santrinya dengan sangat ilmu. Memang yang dimakan selanjutnya bukan memang buku, bukan ilmu, tapi yang dimakan adalah barokahnya ilmu. Jual beli dihitung 1, beli sekian, harganya sekian. Tapi kalau kita niatkan sedekah, nambah sedekah kepada pembeli. Umpamanya jual jeruk, 1 kilo sekitar berapa sih? 12.000 ya. Di satunya ada 2 buah jeruk. Begitu ditimbang, ditambahin oleh penjual, bukan yang beli ya. Penjual diam-diam, silakan Bu, ambil 12.000 sesuai harganya. Toh, bisa enggak? Sekarang nanti panen jagung, ntar lagi mungkin masih. Nambahin jagung sembunyi, dijual, orang membeli. Itu tradisi di Turki. Itu sudah biasa dari zaman Utsmani. Itulah kejayaan dulu Islam menyatu. Begitupun roti. Dulu makanannya bukan nasi ya orang Turki ya, roti. Roti begitu dibeli di luar kebutuhannya. Pak, saya mau beli roti. Ya, berapa? 100.000. Bapak kan hidup sendiri, istri gak ada, anak sudah pergi, kenapa 100.000? Biarin aja, mana rotinya? Ambil rotinya, dibeli semua. Lalu ternyata ada keranjang di samping toko roti, disiapkan, sudah jadi tradisi.
lebih kebutuhan ditaruh di situ. Ditaruh di mana? Di keranjang. Nah, itu kebiasaan pergi. Ya, pergi, ngerti yang penjual. Oh begitu, oh iya sudah, silakan. Ambil sedikit sesuai kebutuhan hari ini. Kayak lapar makan situ susu cukup, 1 roti 2. 5 yang 6 itu taruh di keranjang. Ketika nanti ada ibu-ibu sudah ya umur di atas 80 sendirian datang bawa plastik, dikasih kepada penjual roti, ngerti, gak pakai omong, gak pakai duit, gak pakai nanya, ngerti, langsung diambil apa roti yang di keranjang, diambil semua, biasanya gitu. Sama orang sama nenek-nenek tadi dilihat, banyak sekali, dikeluarkan sesuai kebutuhan, dikembalikan sisanya di keranjang. Biar yang kayak saya mungkin ada yang butuh seperti itu. Gitu cara berpikir. Ibu-ibu gimana? Oh, diambil semua, barangkali dijual satu. Ya. Oh, itulah luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Siapapun yang jadi pejabat, siapapun ya, sejahtera dengan sendirinya dengan cara sedekah, saling bersedekah. Hasil panen ditambah. Orang yang sudah sesuai kebutuhan tidak tamak. Ya Bu, ya tetangga motor baru langsung matanya biru. Oh, cubit suami. Kenapa? Tuh motornya baru. Kenapa? Beli lagi. Wah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang pintar bersyukur, maka saya tambahkan rizki. Wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah yang ada, tidak mencukupi syukur apa nikmat yang kita punya, ya, kita punya motor satu, cukup satu untuk satu keluarga, dari nenek sampai kakek sampai cucu. Oh, bisa kayak kenaan itu ya, barangkali sesuai kebutuhan, berbagi. Subhanallah, akhirnya sejahtera. Subhanallah, ini terjadi di Turki. Apakah zaman dulu Turki Utsmani, sejaya-jayanya Islam ketika itu. Nah sekarang bisa berkembang, mulai dari jual beli pasar sampai jual beli saham, berbagi saham di bursa efek, membagi-bagi saham dan sedekah. Subhanallah. Bahkan ada istilah saham akhirat. Nah ini dalam bursa Islam itu seru itu di Saudi itu. Bisa kita dengan proposal kayaknya. Iya, di Saudi Kuwait ada saham akhirat. Bahasa orang Arab, lillah. Lillah. Ngerti? Nah, proposal diambil, ada lisa, dicairkan, sekian gitu. Masya Allah. Terus ini berlangsung di negara-negara Arab, entah di Indonesia, jauh dari situ. Kenapa bisa begini? Hanya sebagian segelintir orang Indonesia seperti ini karena perubahan dan kebutuhan zaman. HP gak cukup satu, anak pun harus punya HP. Betul? Betul-betul aja. Salah, enak aja. Ya. HP ini, anak ini gak punya kebutuhan, game dulu. Azan, entar dulu, Pak, belum selesai game. Game yang mana? Paket sekian. Habis jadi bangkrut ini. Coba kemarin pandemi, ya, gak sekolah, pakai terus internet. Wah, habis ini ya lama-lama ya. Ya Pak, lebih baik rasanya nyantri ya, biar aman duitnya. Oh aman duitnya, gak beli paket. Nah, Allah. Nah ini subhanallah, di kulli musibah hikmah. Tiap ada musibah ada hikmahnya. Pandemi kemarin meledak semua pesantren seluruh dunia, bukan Indonesia, dunia meledak. Karena sekolah tetap muka gak ada paket terus ya, tatap muka. Dari pelosok ada sinyal nggak? Nggak ada. Jalan kaki hanya karena untuk tatap muka internet, sama aja sekolah.
Subhanallah. Ini terjadi 2 tahun yang lalu. Luar biasa nikmat. Sekarang kita kumpul bersama, boleh kumpul ya. Kemarin ditegur terus sama polisi kalau sekali sedikit berkumpul. Sedikit harus ditegur masker. Sekarang ada yang masker nggak sih? Pakai cadar. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita sekarang ini. Yang pertama dan utama adalah nikmat yang paling dahsyat adalah al-afu yang ditangisi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Enggak kalau. Ya, tadi baru saya dikasih tahu. Sekali salawat maka balas dengan salawat. Biar dapat balasan dari Nabi nanti akhirat 10 kali lipat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, ya. Ketika Nabi kita ya dijadikan ketika itu ya Nabi kita ini ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ya. Didatangi sahabat, ya. Didatangi sahabat. Ayyul a'mali ahsanuha, ayyul a'mali akhsaruha. Apa pekerjaan kelakuan yang paling baik, yang paling bagus? Langsung baginda Nabi menjawab, adwamuha wa in paling istiqamah meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Paling istiqamah meskipun sedikit. Istiqamah kebaikan. Seperti tadi, ya saudara ya. Istiqamah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqamah yang luar biasa. Ketika di mimbar baginda Nabi khutbah sebelum meninggal berapa tahun, maka yang sekali ditangisi dan ditangisan luar biasa ditiru oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang paling nikmat yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama al-afu, ampunan dari Allah. Pakai tanda-tanda kita diampuni gimana Pak? Tanda-tanda kita diampuni dosa apa Pak? Ayo. Tanda-tanda apa tanda-tandanya? Ya. Tanda-tanda kita ampuni dosa oleh Allah SWT dengan ujian kenikmatan. Bukan kenikmatan, tapi ujian kenikmatan. Kesini ya, melihat jejak ibu-ibu menghadiri majelis taklim, melihat ibu bapak-bapak majelis taklim. Masya Allah, ini tanda-tanda betul-betul dapat hidayah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pesantren kami ini hidayah mahal, Bu. Ada anak orang kaya dimanja, manja habis, apalagi ibunya. Nah itu orang kaya. Dapat HP rusak sedikit, lecet, beli baru lagi HP. Yang lama dijual, bukan apa. Terus bisa bawa mobil, SMP bawa mobil, kelas 3, ganti mobil, orang kaya, terserah ya. Terlalu aja. Gak sengaja bersama keluarga naik mobil mewahnya melewati pesantren. Pesantren nggak tahu mana, pesantren Lamin. Nanya, Pak, Mama, Papa, cita ya orang kaya gitu. Mama, Papa gitu ya, Papi, Papa, Mami gitu ya. Itu apa? Orang pakai sarung, orang pakai kerudung. Dia pakai kerudung nggak pakai. SMP pakai. Ini apa? Ini pesantren. Enak nggak? Nanya enak nggak? Ya, kalau kerasan enak, kalau kekerasan ya sudah nggak enak. Itu aja jawabannya. Apa isinya? Ya ngaji. Kayak di TV itu ya, terus subuh gitu. Iya begitulah kalau ngaji orang dulu gitu.
belajar agama. Rame ya, iya rame. Tiba-tiba pulang ke rumah, duduk santai nonton TV, main game. Tiba-tiba anaknya naruh gamenya, langsung nanya ke mamanya, "Mama, bolehkah saya nyantri nanti lulus SMP?" Kayak seperti bapak ibunya. Wah, kenapa lewat santri tadi? Kenapa nak? Ya saya mau kerudung, nyoba kerudung terus mau mondok. Kenapa? Nah, nanya-nanya nggak percaya. Dimanja sedemikian rupa anaknya, dikasih segalanya, wah. Ini kalau jalan-jalan libur wah kemana-mana keliling dunia. Tiba-tiba lewat pesantren langsung mau kru. Kalau nggak betah disuruh pulang. Itu aja. Oh gitu, ya sudah. Nanti lulus bawa ke kiai. Assalamualaikum kiai. Ibunya masih pakai, ya begitulah. Kerudung-kerudungan ya ala kadar gitu ya. Kayak celana ya begitulah. Bapaknya juga pakai celana jeans gitu, kayak kaos kayak mau ke pabrik gitu ya. Nggak tahu lah, ada satu ke santri nggak langsung datang. Maaf Pak Kiai, kami nggak tahu apa-apa tentang santri. Sikap apa yang kami ini mungkin kurang berkenan, mohon maaf. Kami orang awam. Ya. Sengaja bawa mobil yang Pak punya pembantunya, mobil carry gitu ya. Avanza itu punya pembantunya itu. Sengaja dibawa biar nggak kelihatan. Ya. Itu anak saya tiba-tiba mau nyantri, ini kerudung baru. Oh gitu Pak, bismillah, alhamdulillah. Dipanggil ustazahnya, bu nyainya istrinya. Ini baru kerudung ini diajarkan. Oh iya, Quran lancar. Diam dia, sini nggak pernah ngajar Quran. Sholat, senyum dia. Enggak juga sholat. Oh begitu, ya sudah gampang kata kayak. Jadi kita ajarkan secara privat, wah khusus. Nah dari nol. Ternyata di kelas kawannya banyak yang kayak gitu. Yang dari SMA, yang dari SMP ya sama, ada 5, 6, 7, 8 orang. Persis, baru kerudung semua. Belajar agama nol kayak TK aja. Pinter TK agama. Ditelepon oleh orang tuanya, cek. Betah mah. Kaget. Setahun selesai, nanya lagi, gimana betah? Gak sekolah, gak mau pindah ke sekolah lagi, mau game lagi? Enggak mah, sudah betah alhamdulillah. Wah, ternyata begitu pulang libur, dia ngajarin bapaknya selama 2 bulan libur Al-Quran dan suruh kerudung, suruh semua baju ibunya, emaknya, mamanya suruh bakar, ganti beli baju syar'i. Masya Allah. Takbir. Ini kisah real nyata. Artinya apa Bapak Ibu? Hidayah itu namanya, hidayah itu mahal. Ghali jiddan, mahal. Bukan mahal uangnya ya, mahal dapatnya. Bagaimana Pak supaya mendapatkan ilham, hidayah yang luar biasa? Anak bisa mau hafal Quran karena dapat hidayah. Alhamdulillah kami ini, saya gak menyangka santri kami yang hafal Quran itu ya sekitar lebih dari 3.000 kurang. Itu berkembang cepat pesat 5 tahun belakangan, putri terutama. Masya Allah. Dulu tahun 90-an, wah lihat Al-Quran aja baca pun susah, apalagi dihafal setelah ini. Masa dihafal begini kan, stres kali ya. Nah itu tahun 90-an. Lama-lama disosialisasi oleh ustadz-ustadz ya, para masyayikh, para profesor, para syekh, para Profesor Mansur di TV ya. Pelan-pelan bermasyarakat Al-Quran membumi, subhanallah, dan viral di mana-mana. Akhirnya muncul sekolah-sekolah plus hafal Quran, pesantren ada hafal Quran semuanya. Bahkan saking eksklusifnya, saking viralnya dan minatnya, ada sekolah Kristen membuka kursus bahasanya, kursus hafal Quran. La ilaha illallah. Sekolah Kristen, sekolah Hindu ikut-ikutan di Bali, paket hafal
khusus untuk orang muslim di Bali. Aduh, nyari duitnya doang kali ya. Ya Allah, saking itunya. Kenapa? Bukan hanya sekedar cinta Al-Quran, tadi dapat hidayah yakin terhadap Al-Quran. Mahal, mahal ya. Hidayah ini cucu putra, cucu digalami ya. Cucu beliau di pesantren ada 2 penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan lulus husnul khatimah di alamin, jadi hafal Al-Quran atau makin bil lughah Arabiyyah wal ulum Islamiyah. Ngerti, jadi kader, paham. Tidak hanya Quran, tapi isi Al-Quran dia paham. Isi semuanya, baik itu nahwunya, maknanya, syarahnya, bahkan pintar bahasa Inggris, bisa mengerjakan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Takbir. Mudah-mudahan muncul dari putri, cucu, ibu-ibu, ya, bapak-bapak penghafal yang mau dapat hidayah hafal Quran. Kalau dapat hidayah hafal Quran juz amma, ini tanggung hidayahnya. Hafal Quran berarti hafal 30 juz, bukan hanya 1, 2, 3, 4 juz, tapi hafal 30. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lupa lagi dan lupa lagi ya. Nah, ayo ya, saya baca balas salawat ya. Nah, yakin bagi man qara'a al-Qur'ana wa hafidha bihi wa 'amila bihi, dari riwayat An-Nisa'i Ibnu Majah ya, lewat Ahmad Hanbal At-Tirmidzi, tapi dalam redaksi tidak ada hafidha bihi. Itu apa? Busyra, berita gembira Allah Subhanahu wa taala. Yulbasu libasan minal jannah aw yulbasu tajan min tajil jannah, akan dikasih mahkota surga. Hadis dhaif yang lain, ibunya, orang tuanya dikasih mahkota surga. Subhanallah. Bukan nangis melihat wisuda hafid Quran kemarin, ada sekitar 200 hafid Quran. Kami mengalungkan mahkota kepada ibunya dan orang tuanya pakai dikasih surga. Itu tanda selesai hafal Quran 30 juz. Nangis haru. Anak saya masih kecil, masih mulai hafal Quran, paling besar sudah 10. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus putra putri bapaknya hafal Quran. Itu di RCTI tiap Ramadan ada lomba hafid Cili. Salah satu jurinya ada Amir Faisal. Abi Amir Faisal, kita alumni Amin. Juri di RCTI setiap Ramadan. Amir Faisal, yang jenggotnya gini. Itu setiap pidato nangis gitu ya. Benar kan? Bayangkan, otaknya anak kecil sudah dioperasi kanker otak bu. Kalau sudah, jangankan ini, kita aja kalau pusing bisa nggak hafal? Nah, kalau pusing kepala bisa hafal? Nggak bisa, pusing kan? Apalagi punya penyakit namanya kanker, bukan kantung keringnya, bukan, tapi kanker, betul penyakit otak. Orang sekali mikir saja sakit kepala langsung, itu kanker. Tapi karena warisan nilai orang tuanya, bapaknya sebelum meninggal, dia nitipkan ke ibunya, tolong hafalkan anakku meskipun sakit 30 juz. Itu adalah hadiah nanti di kuburan saya, diberi mahkota, mahlegai istirahat dengan tenang dengan sinar rahmat dan tauhid dari Allah SWT. Di akhirat dapat lebih lagi insyaallah. Tolong, itu warisan nilai, bukan warisan duit, tanah, tidak. Tapi yang diwariskan adalah, wasiatkan adalah supaya hafal Quran. Maka saking cintanya luar biasa anak ini, yang lumpuh juga gara-gara kanker otak, lumpuh syaraf, tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan, berhasil dalam waktu 4 tahun 30 juz hafal meskipun sakit. Tumor dioperasi sekali, dikeluarkan dikit pelan sembuh.
selesai berapa nama, berapa lama, selesai sungguh sedikit bisa sadar, langsung hafal Quran. Caranya mendengar, tidak membaca itu. Tapi kalau membaca pusing karena ya membaca. Dengar Bu ya. Makanya setel di rumah. Oh, jangan-jangan bapaknya nggak bisa baca Quran atau ibunya ya. Atau malas baca Quran ya. Lebih baik baca Quran ya Bu, ya Pak. Baca Quran, didengarin anak-anak, setel HP, jangan dangdut, jangan musik terus ya. Setel, ya. Yang pelan-pelan tilawahnya, didengar anak-anak lagi sedang main, sedang apa sambil dengar. Lama-lama ditanya, nak, coba alif lam, langsung lanjut. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nak, dari mana baca aja belum? Dengan sengaja papa ayah ngasih apa? Ngasih dengar sarapan, ngasih dengar mau kamar mandi kasih dengar di kamar mandi, di luar kamar mandi, kedengaran di kamar mandi. Mau main kemana kasih mandi, mau main bersama teman-teman dikasih dengar musiknya, bukan malah musik apa? Qurannya, tilawahnya, bukan musiknya, tapi Qurannya. Buka TV, tilawah Quran lagi. Bukan film karton ya, film karton sampai jam berapa? Sampai sekian sejam dimatiin. Wah, protes, diganti dengan film karton, film Qurani. Film Qurani gimana? Ya ngaji. Ya sudah main-main sambil dengar, gitu. Subhanallah. Jadi orang tua kalau ingin masuk surga bersama berjamaah, ayo kita cinta Al-Qur'an. Karena ingat, lillahi ahlain. Allah memiliki dua keluarga. Loh, ada keluarga. Maksudnya bukan keluarga beneran, famili, nenek, kakek, berarti enggak. Itu ibadah. Artinya orang yang paling dekat dengan Allah. Manhum. Ketika sahabat tanya, ya, hamalatul Quran wa khassah. Orang yang bawa Al-Quran, yang hafal Al-Quran, membawa dalam dadanya hafal Quran, lalu ditransfer dalam sikapnya, mulutnya jizai, Masya Allah, mengislamkan dan sebagainya. Wa khassatu, bapak ibu wa khassah, tuan guru meskipun tak hafid, tapi bisa mendidik santri jadi hafid, masuk itu keluarga Allah. Coba Bu, disakiti oleh orang lain, orang yang bukan keluarga, disakiti adiknya. Latif, ya 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 Latif. Kapan dibaca? Di mana? Berapa jumlahnya? Terserah. Up to you. Up to you. Terserah. Ala kaifa. Nah ini kata orang sasar ya, up to you, terserah mau berapa pun terserah. Niatnya, nah itu penting. Niatnya, doakan saya dulu ya, yang mengasihi ya. Yang kedua, doakan yang paling dibutuhkan apa di dunia ini. Tapi karena Allah, harus benar niatnya. Ini terapi sufi karena Allah. Awas nanti karena kaya ini kaya lupa deh, bukan karena Allah ya. Betul. Ingin dulu jadi PNS lupa tuh, bukan karena Allah, karena PNS ya Allah. Hati-hati niatnya. Iya, niatkan bismillah karena Allah, maka insya Allah dapat, bukan hanya PNS, apapun. Wah gitu aja ya, apapun anak. Tapi kalau lagi sakit anak, baca ya Latif ya. Bisa gini Bu, ini Bu ya, ulama besar siapapun, Syekh Al-Qardawi, Syekh Sya'rawi, semua masyarakat di Tarim Yaman, termasuk para maulid somok kiai Pamanda, Kiai Azaim ya, terus Mbah kakek saya Ki Khalil As'ad, itu semua menyampaikan sama kakek saya kayak itu ya, juga Ki Jawari sama.
doanya ibu melebihi dahsyatnya doa semua wali-wali Allah. Tapi doanya baik-baik. Paham Bu? Bu, Ibu Solihah, kok ngaku iya gitu? Masya Allah. Bu, ya Pak ya, kalau Bapak punya masalah jangan egois. Saya bisa doa, insya Allah makbul. Jangan titip ke istrinya. Tapi kalau masih punya ibu yang hidup sehat, titip ke ibunya, ya Pak ya. Ada masalah, ya. Meskipun berantem sama istri terus, umpamanya berantem mulut tak berkenapa, titip tetap sama istri. Nanti gak ikhlas doain saya, bukan. Insya Allah ikhlas. Dunia insya Allah ikhlas. Karena ini dapat musibah maka semua kena musibah keluarga, betul? Dapat sulitan semua kena, dapat sulit semuanya, betul? Maka bersama-sama. Meskipun ya apalagi ya sudah bismillah ikhlas, maka betul al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak yang dilihat sekarang nggak ada telapak surga sekarang nggak ada. Itu kiasan bahwa bagaimana mulianya seorang ibu, ya ibu meskipun nggak punya anak nggak apa-apa, itu yang soleh. Apalagi punya dari cucu cicit, wah ini luar biasa doanya ya, luar biasa. Titip saja, jangan satu halaman kayak proposal ke ibu. Doa ini belum dibaca, jangan. Yang lembut saja, mudahkan saya Bu, sudah titik selesai. Doakan, insya Allah mustajab. Caranya baca ya Latif ya Latif ya. Saya kasih ijazah, nanti setelah selesai ngomong langsung balas saya terima atau qabiltu apa? Qabiltu apa? Kasih syarat ya, kalau saya begini baru bilang qabiltu ya. Saya dapatkan izin ijazah ya Latif ini dari Syekh Ahmad Al-Kharazim. Syekh Ahmad Al-Kharazim dapat dari orang tuanya Syekh Al-Kharazim. Syekh Al-Kharazim dapat dari gurunya Ahmad Al-Hafidh. Ahmad Al-Hafidh dan gurunya Ahmad Al-Tayyib dan gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Tijaradiwa'an. Saya kasih ijazah ini ya Latif kepada antum semuanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كثير حبيبي كثير عزيز ربنا لك الحمد كما يدعو السلطان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق على الحق وعلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره أنفسنا ولم تحرمنا وترحمنا كلنا من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ذنوب والدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا واجعل يا الله هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما متفرقا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا معنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من اهل القران واجعلنا يا الله القران ربيع قلوبنا وجميع قلوبنا اجعل القرآن مرشدا لنا يا الله يا الراحمين وشفيعا لنا واجعل حجة لنا ولا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عز الغفار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل لنا أسرار السر الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf bila mana apa yang sampaikan kurang berkenan. Doakan kami sekali lagi, doakan kami, tolong doakan kami hamba yang lemah ini bisa menunaikan amanah memimpin pesantren Al-Amin Beriman semuanya. Memikirkan 1 minggu lebih dari 20 ton ya, beras, padi, ayam, ikan, santri semua yang sekitar lebih dari 9.000 gurunya, kesejahteraan tukang-tukangnya yang hidup dari pondok sekitar 500 lebih, dari tetangga sawahnya sekian berapa. Saya mikirin semua
Mohon doanya supaya saya kuat memikirin ini semua dengan penuh amanah, insyaallah. Ya, mudah-mudahan ada mungkin di antara bapak ibu berminat, ya mondok dialamin, insyaallah murah meriah bu ya. Uang pendaftaran Pak Kiai berapa? Ya sekitar nyicil dari sekarang kita 3 juta. Nah, sekali aja. Per bulan berapa? Ya 500.